Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kita, ibu ambil absen dulu ya. Semuanya hadir, alhamdulillah. Kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Materi kita pada hari ini ialah kisah keteladanan ulul azmi serta keistimewaannya. Anak-anak ibu, ada yang tahu tidak sebelumnya apa itu ulul azmi? Kalau belum ada yang tahu, ibu akan menjelaskan apa itu ulul azmi ya. Dengarkan ibu. Ulul azmi itu ialah nabi dan rasul pilihan Allah yang istimewa karena memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Meskipun memiliki beban yang berat, para nabi dan rasul ulul azmi tidak pernah mengeluh dalam keadaan. Bahkan mereka semakin gencar dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebuhkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata atau langsung dengan dia, dan sebagian lagi Allah meninggikannya beberapa derajat. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 nabi pilihan Allah yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Musa, yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari mereka memberikan keteladanan dan memiliki keistimewaan yang tersendiri. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kisah dan keteladanan Nabi Nuh diutus untuk mengurus umatnya ke jalan Allah. Namun, banyak yang menolak dan terus mengolok-olok ajaran beliau. Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah selama 950 tahun. Hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang hanya menolong kaum pengikut setia Nabi. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah dan keteladanan Nabi Ibrahim yang diuji dengan banyak cobaan, yang misalnya Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Nabi Ibrahim juga harus rela diserahkan Ismail atas perintah Allah sebagai bukti ketaatannya. Dan Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Keistimewaan Nabi Ibrahim adalah keberanian dan ketakwaannya yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah. Keikhlasannya dalam berkorban menjadi teladan bagi umat Islam, sehingga saat ini diabadikan dalam ibadah haji dan kurban. Yang ketiga ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari saudara perempuannya Fir'aun. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan intimidasi, Nabi Musa tetap teguh dalam menyampaikan wahyu Allah dan memimpin umatnya keluar dari perpisahan di Mesir. Keistimewaan Nabi Musa alaihissalam ialah keberanian dalam menghadapi penguasa yang zalim dan penipu dayaan serta keyakinan yang tinggi akan pertolongan Allah. Mukjizat Nabi Musa ialah memiliki tongkat yang bisa mengeluarkan ular dari tongkatnya dan bisa membelah lautan menjadi 2. Yang keempat ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus untuk mengoreksi kembali ajaran tauhid yang telah menyimpang di kalangan Bani Israel. Nabi Isa memiliki mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan mengembalikan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Tetapi beliau menerima penolakan dan rencana pembunuhan. Keistimewaan Nabi Isa ialah kesederhanaan kasih sayang dan kesabaran dalam berdakwah. Nabi Isa diberikan keteladanan dalam kesabaran
kesungguhannya ketika ia menghadapi kebencian dan permusuhan dari kaumnya. Nah, yang kelima ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir membawa rahmat bagi seluruh alam. Beliau menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Mekkah yang menyembah berhala dan memiliki daya yang keras. Nabi Muhammad menunjukkan kesabaran, kasih sayang, dan kejujuran bahkan pada mereka yang memusuhinya. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW ialah kepribadian yang sempurna dalam segala aspek, sebagai teladan bagi umat Islam dalam hal akhlak, kepemimpinan, dan ketakwaan. Nabi Muhammad diangkat sebagai rahmatul lil alamin, ialah rahmat bagi seluruh alam, yang menunjukkan betapa khasnya kasih sayang dan kebaikan yang beliau bawa. Jadi kesimpulan dari keteladanan keistimewaan ulul azmi ialah mereka semua menunjukkan keteguhan dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam berdakwah, keberanian dalam menegakkan kebenaran, ketakwaan yang luar biasa, dan menjadikan contoh bagi umat manusia dalam berbagai situasi kehidupan, bahwa setiap kesetiaan kepada Allah dan kebenaran adalah kunci utama untuk mencapai ridha dan keberhasilan. Sifat dan ulul azmi yang wajib diteladani pada hakikatnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian, para Nabi dan Rasul diberikan sifat wajib oleh Allah. Nah, anak-anak, ibu udah tahu belum sifat-sifat Nabi dan Rasul itu? Kalau belum tahu, ibu akan menjelaskannya ya. Yang pertama ialah siddiq. Siddiq memiliki arti yang jujur dan benar. Ini artinya para nabi dan rasul memiliki atau memberikan perkataan yang benar dan jujur. Mereka menyampaikan wahyu Allah kepada para pengikutnya dengan perkataan yang benar dan tidak berlebihan. Nah, yang kedua ialah amanah. Amanah memiliki arti yang bisa dipercaya. Para nabi dan rasul selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Supaya tugas itu bisa dilakukan dengan baik, para rasul dan nabi senantiasa menjaga jiwa serta raga mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga para pengikutnya selalu percaya dan setia kepada mereka. Jika menilik di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya Nabi yang memiliki sifat amanah. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa mudanya Nabi Muhammad SAW diberi julukan oleh penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang amanah dan bisa dipercaya. Yang ketiga, sifat fatonah. Fatonah artinya ialah cerdas. Para nabi dan rasul mempunyai sifat yang cerdas dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai rasul dan nabi. Mereka juga dapat memahami semua persoalan pengikutnya dan memberikan solusi untuk jalan keluar. Selain itu, para nabi dan rasul juga mampu menanamkan kepercayaan kepada orang-orang yang masih ragu terhadap mereka. Nah, apa yang terakhir? Yang terakhir ialah sifat rasul yang terakhir ialah tabligh. Sifat ini selalu dikaitkan kepada nabi dan rasul yang selalu menyampaikan wahyu serta ajaran Islam kepada umat manusia. Mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam karena tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka sebelum ibu tutup, ibu akan menayangkan sebuah video agar anak-anak tetap ingat pada pembelajaran hari ini. Boleh kita nyanyi sama-sama ya anak-anak? 5 nabi ulul azmi, Masya Allah. Nabi Nuh bisa membuat kapal yang sangat besar. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan.
Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Muhammad mukjizatnya itu Al-Quran.